Saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Filipi 1 ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan mengenai anugerah, hidup anugerah, dan perjuangan. Kita diselamatkan karena anugerah. Semua itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil karena kebaikan kita, bukan hasil pekerjaan kita, tetapi semuanya ini karena anugerah Allah. Di dalam Efesus dikatakan bahwa semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena hasil usaha kita, tetapi kita diselamatkan itu karena anugerah Allah. Tetapi dalam keselamatan kita juga harus berjuang. Selain kita menerima anugerah Allah, kita harus juga berjuang. Karena itu dua kata ini sangat penting dalam hidup kita, yaitu anugerah dan perjuangan. Ada banyak hal di dalam hidup kita merupakan anugerah, tetapi jangan salah, Allah tidak pernah mendidik kita menjadi anak yang manja, ya. Meskipun Allah banyak memberi anugerah, tetapi juga Allah perintahkan kita untuk kita tetap berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan. Saudaraku, karena kalau kita cuma terima anugerah, ya, tanpa kita mau berjuang, maka kita akibatnya menjadi orang yang lemah. Kita sedikit-sedikit mudah kecewa, kita manja, kita suka bersungut-sungut, kita komplain Tuhan, ya. Kenapa Tuhan ini kok begini? Kenapa Tuhan doaku enggak dijawab? Kenapa Tuhan aku gagal? Kenapa Tuhan aku bangkrut? Karena kita selalu nuntut untuk berjalan dalam anugerah, anugerah, dan anugerah. Tetapi orang yang berjuang tanpa anugerah Tuhan, maka hidupnya juga membosankan. Hidupnya menjadi sangat jenuh, hidupnya menjadi capek, karena kita mau berjuang dengan kekuatan kita sendiri, sedangkan hati kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita akan mengalami kehidupan yang merana, seperti semak bulus di padang belantara. Oleh karena itu, walaupun begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan, tetapi kita harus ingat untuk kita tetap berjuang dalam hidup ini. Lewat perjuangan ini kita menjadi orang yang kuat, kita menjadi orang yang berkemenangan, kita merasakan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan kita akan lebih mengenal pribadi Allah. Ingat, seberat apapun perjuangan kita, kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita disertai oleh Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Seperti Yusuf, perjuangan apa saja dalam hidupnya, meskipun dia dibuang, dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, ya, dia masuk dalam penjara, tapi kita lihat anugerah Allah tetap menyertai Yusuf, dan lewat itu semua Yusuf akhirnya hidupnya diangkat dan dimuliakan Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus berjuang? Karena kita hidup di dalam dunia ini, kita punya lawan, ya. Di dalam ayat 28 dikatakan kita punya musuh, kita punya lawan, di mana dia ingin menghancurkan iman kita, pengharapan kita, dia ingin menggoyahkan iman pengharapan kita, supaya kita lemah, supaya kita tidak berfokus pada tujuan, destinasi pada Tuhan, kita supaya dijauhkan dari fokus kita kepada tujuan yang Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Musuh yang kita juga bukan cuma iblis, terlebih lagi daging kita yang dominan, yang ingin menjatuhkan hidup kita. Iblis itu, saudara, memang iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa.
Ya, musuh kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Dan siapa yang dapat ditelannya, yaitu orang-orang yang tidak melekat kepada Tuhan. Tetapi di samping itu, daging kita ini juga ingin membawa kita, menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Kenapa kita tidak mau berdoa? Kenapa kita jarang baca firman? Karena daging kita ini tidak mengenaki. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, kalau roh kita ini diberi makan, ya, kita menjadi kuat, maka daging kita ini akan menjadi lemah. Karena di dalam hidup kita, roh kita ini akan memerintah daging kita. Tapi kalau kita ini, roh kita ini dan jiwa kita ini terseret untuk supaya kita tidak membaca firman, untuk kita supaya tidak berdoa, maka daging kita ini lebih kuat, ya. Daging kita akan dominan menguasai hidup kita. Kita akan tinggi hati, kita akan penuh dengan emosi, kita penuh dengan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bagi orang dunia, peperangan itu memang melelahkan, ya. Perjuangan itu memang melelahkan. Tapi itu bagi kita bukanlah sesuatu yang melelahkan. Bagi orang dunia, memang itu merupakan tanda kebinasaan, kata Filipi ayat 1 ayat 27-28 tadi. Tapi buat kita orang percaya, peperangan itu menuju kemenangan. Artinya kita adalah orang-orang yang merebut kemenangan karena Allah di pihak kita. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa kita harus berjuang? Supaya iman kita ini tetap teguh. Supaya kita tetap bangkit, supaya iman kita ini tetap berjalan dalam kehendak Allah. Karena itu orang-orang dunia tidak berani menghadapi realita yang ada dalam hidup ini. Karena mereka tidak mau berjuang. Sebagian orang lari dari kenyataan. Ada orang yang sampai bunuh diri karena apa? Karena tidak tahan dengan apa yang dihadapi. Satu contoh, ada peristiwa di Jalan Ngagel di Surabaya, di mana orang ini terlibat dalam hutang yang besar, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menguasai diri lagi. Mereka emosi, mereka tidak tahu apa tujuan akhir hidupnya. Akhirnya si bapak ini membunuh anak-anaknya, ya, dibunuh anaknya, istrinya dibunuh, dan terakhir dia bunuh dirinya sendiri. Dan dia menulis di tembok bahwa dia mengakhiri ini karena dia tidak kuat atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Karena apa? Dia tidak lari dari kenyataan, akhirnya sampai bunuh diri. Ada lagi seorang anak dari pemilik dari ayam goreng yang terkenal di Surabaya. Dia punya anak yang sudah menikah, tetapi istrinya menyeleweng dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Akhirnya dia menjatuhkan diri dari lantai 6 daripada Tunjungan Plaza, akhirnya dia jatuh dan dia mati, ya, saudara. Dan satu peristiwa yang tragis yang terjadi karena apa? Orang lari dari kenyataan hidup sampai bunuh diri, ya. Saudara, kita harus berani menghadapi kenyataan. Ingat, kegagalan-kegagalan yang itu merupakan batu loncatan kita menjadi sukses. Ingat, kegagalan-kegagalan yang kita hadapi tidak membuat Tuhan gagal dalam menolong kita. Oleh karena itu, hadapi semua dengan bersama Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan. Kenapa kita harus berjuang? Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sering mau coba berbuat sesuka kita sendiri, tapi tidak akan berhasil. Kita perlu berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan, berdiri teguh di atas firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, supaya apa? Kita berhasil dari apa yang kita kerjakan. Hanya firman Allah yang bisa membangun iman kita. Hidup kita bisa dibangun di atas, tidak bisa dibangun di atas kekayaan. Hidup kita tidak bisa dibangun di atas kepandaian kita. Hidup kita tidak bisa dibangun di atas pengalaman kita. Tetapi hidup kita dibangun hanya firman Allah yang menopang kita. Saudara, kita harus mengalami perjuangan. Perjuangan apa yang harus kita jalani? Saudara, ada 5 perjuangan yang harus kita jalani. Tetapi pada pagi hari ini di New York dan sore hari di Indonesia, saya memberikannya 1 perjuangan yang kita harus jalani. Dan nanti untuk pertemuan selanjutnya, saya akan bahas 4 perjuangan yang lain yang harus kita jalani. Perjuangan yang pertama, kita harus berjuang agar kita tetap kuat.
Efesus 6 ditulis, akhirnya hendaklah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara, keselamatan adalah anugerah, tetapi kekuatan adalah hasil perjuangan. Bagaimana supaya kita kuat? Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang izinkan badai, persoalan yang melanda hidup kita. Dan dalam hidup kita, kenapa Tuhan izinkan badai dan persoalan melanda hidup kita? Untuk melatih otot-otot iman kita. Supaya kita tambah teguh, tambah kuat di dalam Kristus. Supaya kita tidak mudah terpengaruh. Supaya kita tidak mudah goncang. Supaya kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Contohnya Ayub. Ayub itu mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Ya, tapi setelah Ayub melewati semuanya bersama Tuhan, melewati badai kehidupannya bersama Tuhan, dia bisa mengalami satu pribadi dengan Tuhan. Dan dia bisa berkata, kalau dulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang kemuliaan. Dengan kata lain, waktu kita melihat badai makin lama makin kuat, maka kita hanya makin lama makin intim dan makin akrab dengan Tuhan. Kita menjadi makin lebih mengandalkan Tuhan. Kita menjadi makin percaya. Kita makin mengalami satu pribadi yang baik kepada Tuhan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa bersaksi. Kalau dunia mengatakan itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Paulus berkata dalam statementnya, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Kapan Paulus bikin statement ini? Bukan waktu Paulus terima berkat, tapi karena Paulus sudah melewati aniaya, dia melewati didera, dia melewati di penjara, dan dia mengalami satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan, sehingga dia bisa berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin dia berkuasa. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau, membaringkan aku di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Meskipun aku harus berjalan di lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Saudara, kenapa Daud bisa menulis ini? Ada satu hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Saudara, kapan Daud menulis statement ini? Yaitu bukan waktu dia menjadi raja. Daud menulis ini waktu dia bukan menjadi raja, tetapi waktu dia disisihkan keluarganya, dan dia jadi gembala 2-3 ekor kambing domba. Ketika Daud dikejar-kejar musuh, Daud berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Allahku. Saudara, Maria, saudara, dia bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena dia. Kapan Maria menulis ini? Saat dia harus mengandung oleh Roh Kudus. Belum menikah, waktu itu dia sedang menanggung aib. Tetapi dia bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena dia. Maka dari itu, jangan menangisi masalahmu. Mungkin engkau saat ini menghadapi badai persoalan, angin ribut dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, mungkin ada kegagalan. Saudara, ini bukan saatnya kita kecewa, tetapi saatnya kita bersyukur dan berkata, Tuhan, terima kasih, Tuhan telah melatih aku untuk aku berjuang agar aku tetap kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus sampai aku menerima kemenangan yang Tuhan janjikan. Saudara, untuk 4 item perjuangan apa yang harus saya jalani, saya akan lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Amin. Haleluya.